Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Saputra dengan NIM 3414230003, mahasiswa program studi S1 Pendidikan Sastra Tasik, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah profesi kependidikan yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Novianti Jafri, SPDI MPDI, dengan judul Syarat Profesi dan Kode Etik Seorang Guru. Guru adalah profesi yang berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakteristik generasi muda. Sebagai profesional, guru dituntut memenuhi syarat-syarat profesional dalam hidup dan dalam konteks kode etik yang mengatur perilaku dan tanggung jawab mereka sendiri. Syarat profesi guru meliputi kualifikasi akademik, kompetensi, serta sertifikasi. Minimal, seorang guru harus mempunyai gelar sarjana atau diploma dalam bidang pendidikan atau bidang yang terkait. Nah, selain itu, seorang guru harus memiliki kompetensi kepribadian sosial, profesional, dan pedagogik. Nah, dalam rumusan masalah, saya akan membahas mengenai tentang syarat profesi guru, mengenai tentang kode etik guru, tujuan dan fungsi kode etik seorang guru, bagaimana penetapan kode etik dan sanksi penyelenggaraannya. Syarat profesi guru meliputi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Seiring dengan perkembangan zaman, kualifikasi seorang guru semakin ditingkatkan. Menurut Supriyadi pada tahun 2021, guru yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh latar belakang akademiknya, tetapi juga oleh kemampuan mereka untuk terus mengembangkan diri melalui pendidikan lanjutan dan pelatihan profesional. Kode etik seorang guru berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Guru tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan akademis yang baik, tetapi juga integritas moral yang kuat. Menurut Rahayu pada tahun 2022, kode etik seorang guru sangat penting dalam menjaga profesionalisme dan martabat profesi. Nah, kode etik ini mengatur tanggung jawab guru terhadap peserta didik, rekan sejawat, orang tua, dan masyarakat secara luas. Dan guru juga harus bersikap adil, tidak diskriminatif, serta memperlakukan semua peserta didik dengan setara. Nah, tanpa memandang latar belakang sosialnya, tanpa memandang keadaan ekonominya, agama, ataupun ras. Nah, dari hasil pembahasan yang telah saya sampaikan di awal tadi, dapat kami simpulkan bahwa syarat profesi guru menurut National Education Association pada tahun 1948, Sucipto, Kosasi, dan Abimanyu pada tahun 1994 menyatakan bahwa syarat-syarat atau kriteria yang harus ada dalam suatu jabatan guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, jabatan yang melibatkan intelektual. Kemudian, jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Kemudian, jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama. Kemudian, jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang secara berkesinambungan. Kemudian, jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Jabatan yang menentukan baku atau standarnya sendiri. Jabatan yang lebih mementingkan layanan atas keuntungan pribadi. Dan jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin secara erat. Nah, kode etik guru. Setiap profesi memiliki kode etik yang disepakati dan dijunjung tinggi, termasuk guru. Berdasarkan Undang-Undang 1945, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan kode etik guru sebagai berikut. Nah, yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran yang profesional. Kemudian, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Kemudian, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk pembinaan peran serta dan
rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Kemudian yang terakhir, seorang guru secara pribadi dan bersama-sama harus mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya sendiri. Nah, tujuan dan fungsi dari kode etik guru. Nah, pada dasarnya, tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Dan secara umum, tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi. Nah, kode etik itu sendiri dapat menjaga pandangan dan kesan pihak luar ataupun masyarakat agar mereka tidak memandang rendah terhadap profesi yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak tanduk atau kelakuan anggotanya yang dapat mencemarkan nama baik profesi. Kemudian yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan bagi para anggotanya. Nah, kesejahteraan mencakup lahir ataupun material maupun batin, spiritual, emosional dan mental. Kode etik umumnya memuat larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, pedoman berperilaku. Kode etik mengandung peraturan yang membatasi tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi. Penetapan kode etik dan sanksi pelanggarannya. Nah, kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dengan mengikat para anggotanya. Lazimnya dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Nah, dengan demikian, penempatan kode etik tidak boleh dilakukan secara perorangan, tetapi harus dilakukan oleh organisasi. Nah, sehingga orang-orang yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi tidak dapat dikenakan aturan yang ada dalam kode etik tersebut. Kode etik hanya akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan kedisiplinan di kalangan profesi tersebut. Nah, dapat saya simpulkan bahwasanya syarat profesi dan kode etik guru adalah elemen pokok yang mendasari kualitas dunia pendidikan. Guru sebagai profesi ilmiah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi akademik, dan sertifikasi profesi. Nah, sebagai legitimasi seorang guru, kompetensi tersebut dapat mencakup kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan profesional. Nah, hal tersebutlah yang menjadi dasar bagi guru dalam mewujudkan proses pembelajaran yang efektif. Selain itu, seorang guru juga wajib menjalin perilaku yang bertanggung jawab dengan peserta didiknya, sesama rekan guru, orang tua, dan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Nah, kode etik juga memastikan bahwa perilaku adil tanpa diskriminasi serta menuntut seorang guru untuk menjadi teladan dalam budi pekerti, integritas, moral, dan etika. Nah, penerapan kode etik sangat membantu dalam menghadapi tantangan pendidikan modern seperti teknologi, perubahan sosial, dan globalisasi. Baik, itu dari saya mengenai tentang profesi dan kode etik seorang guru profesional, mengenai tentang mata kuliah profesi kependidikan yang diampu oleh Profesor Dr. Novianti Japri SPD MPDI. Sekian dari saya, Dedi Saputra, dengan NIM 341423003. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.